Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Rawati dengan NIM D1C022053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ohmik heating, di mana diampu oleh Ibu Dr. Dewi Fortuna, STP MP. Yang pertama ada pengertian ohmik heating. Ohmik heating adalah proses pemanasan di mana arus listrik melewati bahan yang menghasilkan panas karena resistansi atau hambatan bahan tersebut terhadap arus listrik. Ini terjadi saat energi listrik diubah menjadi energi panas karena perlawanan konduktif dari bahan yang dilalui oleh arus listrik. Energi listrik diubah menjadi panas yang mengakibatkan pemanasan cepat dan seragam. Di sini ada skema desain pemanasan ohmik heating. Di sini ada prinsip pemanasan ohmik heating secara sederhana dapat dilihat pada gambar. Prinsip kerja ohmik heating didasarkan pada hukum Ohm dalam fisika. Ketika arus listrik melewati bahan yang memiliki resistansi, energi listrik tersebut diubah menjadi panas karena tahanan atau hambatan dari bahan tersebut terhadap aliran arus listrik. Dengan begitu, energi listrik yang diterapkan langsung menghasilkan panas di dalam bahan yang bisa digunakan untuk memanaskan atau memproses material. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ohmik heating. Adapun kelebihannya, pertama, kecepatan pemanasan yang tinggi, distribusi panas yang merata, kontrol suhu yang baik, dan dapat menghindari kehilangan nutrisi pada makanan. Adapun kekurangan ohmik heating, biaya operasional yang tinggi karena konsumsi energi listrik yang besar. Peralatan ohmik heating mahal, kehilangan energi selama proses ohmik heating. Di sini ada contoh aplikasi ohmik heating, di mana saya mengambil judul jurnal Innovative Food Pressing Technology using Ohmik Heating and Aseptic Packing of Format. Yang kedua ada quality characteristic of dairy products using ohmik heating. Yang ketiga ada rice bran stabilization and rice bran oil extraction using ohmik heating. Di sini ada hasil innovative food processing technology using ohmik heating on aseptic packing format. Dapat dilihat pada gambar yaitu diagram atau grafik antara suhu dan waktu yang diperlukan pada proses ohmik heating. Perubahan suhu selama pemrosesan dibandingkan antara pemanasan ohmik dan retort. Kenaikan suhu dari 14 derajat menjadi 21 derajat Celcius lebih cepat sekitar 15 menit pada pemanasan ohmik dibandingkan pemanasan retort. Pada pemanasan retort, pada awalnya suhu meningkat dengan cepat, namun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70 derajat Celcius hampir sama dengan waktu pada pemanasan ohmik. Namun, setelah mencapai 70 derajat Celcius, suhu meningkat lebih cepat pada pemanasan ohmik. Suhu selama pendinginan hampir sama dengan untuk kedua metode. Selain itu, dalam pemanasan retort, gradien suhu antara air panas dan makanan, kedua media perpindahan panas, berfungsi sebagai pendorong pemanasan. Peningkatan suhu lebih lambat pada suhu makanan yang lebih tinggi. Namun pada pemanasan ohmik, konduktivitas listrik umumnya meningkatkan seiring dengan suhu makanan. Oleh karena itu, kenaikan suhu lebih cepat dibandingkan pada suhu makanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, waktu pemanasan yang lebih singkat pada ohmik heating diharapkan akan menghasilkan produksi makanan dengan kualitas lebih tinggi. Di sini ada hasil dari quality characteristic of dairy products using ohmik heating. Di sini ada tabel pengaruh pemanasan ohmik terhadap parameter kualitas produk susu. Pemanasan ohmik produksi protein Y dapat mengurangi beban termal.
mengubah jalur agregasi protein Y atau berinteraksi dengan molekul lain seperti reaksi Maillard, dan mempengaruhi respon alergi protein. Hal ini berdampak pada karakteristik fungsional seperti kemampuan hidrogel atau pengemulsi, namun tetap mempertahankan komponen bioaktif protein Y. Protein susu yang utama adalah beta-lactoglobulin yang mudah terdenaturasi akibat pemanasan pada suhu 70 hingga 100 derajat Celcius. Pemanasan ohmik mempengaruhi denaturasi protein dan memberikan denaturasi beta-lactoglobulin yang lebih sederhana dibandingkan pemanasan konvensional selama proses pemanasan ohmik. Efek elektroporasi menghasilkan pengotoran dan kerusakan yang rendah akibat perubahan suhu. Pemanasan ohmik dapat menyebabkan perubahan komponen kimia sehingga menurunkan kualitas susu karena oksidasi lemak. Metode pemanasan ohmik heating mempengaruhi sifat rheologi produk susu dan warnanya. Pemanasan ohmik sendiri berkontribusi terhadap peningkatan viskositas minuman Y rasa raspberry. Alasannya karena elektroda pemanasan ohmik yang menjaga suhu tetap stabil dan mencegah penguapan karena sistem pemanas tertutup. Selain itu, kandungan kasein dan Y pada bahan juga mempengaruhi karakteristik tersebut. Di sini ada hasil Raspberry Stabilization and Raspberry Oil Extraction using ohmic heating. Di sini ada tabel 1 pengaruh metode sterilisasi terhadap kandungan asam lemak bebas dedak padi selama penyimpanan. Pada tabel slide sebelumnya, tabel 1, konsentrasi FFA di bawah 10% dapat diterima untuk dikonsumsi. Ketika disesuaikan dengan kadar air 21%, dedak padi distabilkan secara memuaskan dengan pemanasan ohmik dan pemanasan gelombang mikro. Meskipun perbedaan konsentrasi FFA antara perlakuan ini signifikan secara statistik, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh suhu akhir stabilitas. Hal ini dari nilai FFA yang melebihi 10% setelah 4 minggu penyimpanan, namun kandungan FFA tidak meningkat secara kontrol. Ini menunjukkan perlakuan ohmik tanpa penambahan kelembapan mempunyai efek merendah aktivitas lipase. Efek ini mungkin disebabkan oleh elektroporasi, sebuah fenomena yang menyebabkan dinding sel dan membran menjadi permeabel di bawah pengaruh medan listrik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.